Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliadiki dalam renungan harian pada hari ini yang bertemakan pengampunan, awal mula pemulihan, yang diambil dari Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Pengampunan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan marah, atau mungkin jengkel, atau bahkan kita merasa antipati kepada seseorang? Atau mungkin juga kita mengatakan tidak pernah marah kepada orang, tapi rasanya sebel saja. Yaitu sama saja saudara-saudara. Mungkin orang tersebut telah melakukan kesalahan fatal yang mungkin membuat kita terluka, meninggalkan rasa trauma di dalam diri kita, atau mungkin melakukan kesalahan kecil tetapi sama terus berulang ketika kita tegur terus terjadi berulang-ulang, sehingga kita rasanya jengkel sekali dan rasanya itu tentu menyebalkan. Tapi menariknya saudara, pada hari ini tema kita adalah pengampunan, awal mula dari pemulihan. Apa maksudnya? Apa hubungannya pengampunan dan pemulihan? Pertanyaannya adalah siapa yang dipulihkan, sang pelaku atau korban? Berbicara tentang pengampunan tentu bukanlah hal yang mudah. Mengampuni seseorang yang berbuat kesalahan kepada kita, bahkan sampai kita mengasihinya kembali, tentu merupakan hal yang berat. Tentu merupakan sebuah proses yang luar biasa. Kita tidak bisa mengatakan dengan mudah mengampuni kalau kita merasa sangat terluka. Pernahkah terbayang ketika ada orang yang melukai perasaan kita, kita justru mengatakan, "Aku mengasihimu, aku mengasihi dirinya." Ya mungkin bisa saja, tapi juga perlu proses dalam diri kita, proses yang kita kelola di dalam emosi kita untuk kita sampai bisa mengatakan, "Ya, saya mengampuni." Ayat bacaan kita pada hari ini merupakan surat yang ditulis kepada jemaat Kolose di dalam pergumulan perjalanan bersama mereka, di dalam perbedaan, di dalam stigma-stigma satu sama lain yang akhirnya membawa mereka saling terpecah belah. Perbedaan dan stigma tersebut membawa jemaat Kolose menjadi saling membenci. Ia menjadi sensitif terhadap perilaku ataupun orang-orang dari golongan tertentu. Dan akhirnya ia merasa angkuh terhadap status sosial, atau angkuh memiliki rasa primordialisme terhadap status yang dia miliki. Tetapi Paulus mengingatkan mereka untuk mau saling mengasihi. Bahkan dikatakan mengampuni satu sama lain meski orang lain memiliki dendam kepada kita. Paulus mengajak kita sebagai pengikut Kristus untuk mau meneladan bagaimana Kristus mengampuni kita, yang dimana Kristus telah mengampuni setiap dari kita. Kristus menjadikan dirinya sebagai anak domba yang menjadi kambing hitam akan kesalahan kita, akan kebencian, akan dendam-dendam yang dirasakan oleh umat manusia, akan dosa-dosa yang dirasakan, sehingga semua itu berkumpul pada Kristus. Dengan begitu Kristus berusaha untuk memutus rantai kebencian dengan merelakan dirinya menjadi sebuah pelampiasan dan kambing hitam akan dosa-dosa kita. Melalui pengampunan tersebut maka lahirlah sukacita. Melalui pengampunan tersebut maka lahirlah sebuah pemulihan. Melalui pengampunan maka ada dorongan kekuatan kasih yang mengikat, mempersatukan, bahkan menyempurnakan satu sama lain di dalam sebuah komunitas. Melalui anugerah pengampunan yang membawa kita kepada kedamaian diri, maka muncullah sebuah pemulihan di dalam komunitas kita. Komunitas itu yang dimaksud adalah keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan komunitas di dalam gereja. Ketika kita telah mengampuni seseorang, maka muncul rasa untuk saling memperhatikan satu sama lain. Muncul keinginan untuk terus berkembang lebih baik, baik secara individu ataupun secara komunitas. Berkembang lebih baik dalam hal iman, dalam hal emosi, ataupun di dalam kualitas hidup.
ketika kita mau untuk saling tolong-menolong, ketika ada saudara kita di dalam kondisi susah, maka ketika kita memiliki rasa untuk mau mengasihi, untuk mau menyingkirkan, mengesampingkan sedikit rasa dendam kita, maka ada rasa untuk mau membantu. Sebenci-bencinya kita, mungkin ya, merasa dendamnya kita, mungkin ketika kita mau untuk mengampuni, maka kita bisa menolong orang tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk kita sampai di situ? Pertanyaannya adalah, ketika kita mengampuni, pemulihan itu juga tidak hanya terjadi kepada diri kita. Pemulihan itu juga tidak terjadi hanya kepada orang lain yang dimaafkan atau diampuni. Percuma mungkin kita merasa dendam kepada orang lain, percuma kita mungkin merasa kesal dengan orang lain kalau orang itu sendiri mungkin tidak terpengaruh. Akhirnya rasa kebencian itu, rasa dendam itu menggerogoti kita, akhirnya kita menjadi serba sensitif terhadap orang lain. Maka dari itu, pengampunan sendiri sejatinya dimulai dari kita, dan sejatinya itu membawa damai bagi kita sendiri. Ketika kita dapat menjadi damai ataupun dapat merasakan damai di dalam diri kita, maka bukanlah hal yang mustahil bahwa kita dapat membawa damai bagi orang-orang sekitar kita, membawa damai bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, membawa damai bagi rekan kerja kita, membawa damai bagi orang-orang di lingkungan gereja kita, bahkan membawa damai bagi orang yang membenci kita, membawa damai bagi orang yang menyakiti kita. Kiranya renungan pada hari ini dapat menguatkan kita, dapat mengampukan kita untuk mau mengampuni. Meskipun kita tahu ada perlu proses tahapan, mengampuni ini tidak hanya sekedar mengatakan saya mengampuni. Ada proses membawa orang yang melakukan kesalahan itu dapat menjadi lebih baik. Maka dari itu, itulah yang dikatakan pengampunan yang membawa orang untuk terus berkembang. Demikian renungan harian pada hari ini. Tuhan menyertai kita untuk mau dapat mengampuni. Amin.